Oke, nah di sini kita punya soal mengenai dimensi 3 ya. Request dari teman kita. Nah,
BC gitu. Kan ini bidangnya BCGF ya, BCGF. Kalau pada bidang ya udah kayak BC ataupun BQ, BF. Nah, ini pada bidang. Kalau sejajar ya udah kayak AH, AD, EH. Nah, itu sejajar dengan bidang. Kalau menembus bidang ya, ini kan bidangnya BCGF. Nah, kayak ke sini AB, DC. Nah, itu menembus bidang ya. Gitu. Nah, oke, kalau HP dengan ABCD. Nah, ini HP kan ke sini ya. HP habis itu ABCD, ABCD. Nah, ini kalau kita terusin sampai ke sini, bidang itu boleh diperluas juga ya. Kita panjangin lagi, itu akan jadi kayak gini nih ya. Nah, ilustrasinya tuh kayak gini. Nah, jadi ini garisnya set. Nah, jadi ini berpotongan ya, berpotongan atau menembus sama aja ya. Nah, berpotongan ya, berpotongan atau menembus bidang gitu. Oke, yang J, PQ dengan EFGH. Nah, PQ dengan EFGH, PQ EFGH. Nah, ini PQ-nya kan di sini, iya kan? Nah, kalau di sini garisnya dia termasuk pada bidang, tapi kalau di sini sejajar ya. Nah, oke, sejajar, oke. FG sama QP ini sejajar ya. Jadi ini sejajar karena di sini ada jaraknya, oke. Kalau sejajar tuh pasti ada jaraknya. Nah, oke, ini sama ini ada jaraknya ya. Gitu, paham lah ya. Nah, kita join dikit kameranya. Nah, kita tunggu bentar ya. Di sini ada EP dengan ABCD. Nah, ini EP ke sini ABCD. Nah, ini EP kalau kita terusin dan seterusnya, ini juga ABCD kita perluas, maka dia tuh akan kayak gini juga ya. Nah, oke, jadi berpotongan atau menembus bidang sama aja ya. Menembus gini juga kan, berpotongan gini juga. Nah, selanjutnya ada CH dengan bidang BDE ya, CH dengan BDE. CH ya, CH ke sini B D E. Nah, berarti kayak gini. Set, nah ke sini. Nah, jadi bidangnya di sini nih. Nah, ini bidangnya ya. Nah, CH ini kan CH ya. Set ke sini. Habis itu B D E. Nah, ini apa hubungannya? Biar lebih jelasnya kita gambar lagi ya, kayak gini. Nah, di sini ini E, ini B, ini D. Habis itu ini berarti kayak gini. Nah, oke. Nah, jadi ini termasuk sejajar ya. Nah, ini termasuk sejajar. Kok bisa, Kak? Nah, oke, ini kan ke atas ke sini ya. Jadi kayak gini. Nah, ini kalau kita tarik H ke F, habis itu ke C ya. Nah, BDE sama EP. Oke, EP BDE sama CH ya, sorry. BDE sama CH. Nah, ini termasuk sejajar ya. Nah, oke, ini termasuk sejajar. Nah, jadi gini ya, ini kan ada kubus. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, oke, jadi ini BDE kan gini ya. Nah, oke, kan gini BDE. Habis itu CH gini kan. Ini C, ini H. Ini B, D, E. Nah, ingat, CH dengan BE ini sejajar. Otomatis ini CH dengan B itu kan sejajar. Otomatis ini CH dengan bidang ini juga sejajar ya kan. Nah, kalau kita tarik garis ya ke sini set dan ke sini set. Nah, ini
sama kan, sejajar gitu ya. Nah, jadi masuk ke kategori sejajar. Habis itu ada garis terhadap bidang lagi ya, dengan AC dengan EQ PH. AC ya ke sini ya. Nah, kita gambarin aja deh ya biar lebih jelasnya lagi. Oke. Nah, kayak gini ya. AC kan, AC set ke sini dengan bidang EQ/pH. Nah, Q di sini ya. EQ/pH, ini H di sini. Nah, jadi kayak gini nih bidangnya. Nah, kayak gini ya. Nah, AC ke sini. Nah, ini bidang tuh boleh diperpanjang jadi kayak gini nih. Nah, ke sini. Dan ini kalau saya terusin lagi ya, nah, kayak gini. Mereka tuh akan ketemu ya. Bentar ya, ini kalau kita lanjutin ke bawah sini dan sampai ke sana ya, ini akan berpotongan ya. Nah, karena ada titik temunya semakin ke bawah ya, dan ini juga semakin ke sana gitu, maka mereka akan ketemu di suatu titik ya, anggap saja di sini gitu. Nah, ini menembus kan, menembus tuh sama juga dengan berpotongan. Oke, jadi kesimpulannya AC dengan EQ/pH ini berpotongan ya. Nah, berpotongan gitu. ABCD dengan EFGH. Nah, ini ABCD EFGH. Nah, ini kan ada jarak nih sini sampai ke sini. Tingginya itu jarak ya. Nah, ini bidang sini sama bidang atas itu sejajar ya. Nah, ini mudah ya. Sejajar. EQ/pH dengan AQ/PD. EQ/pH, nah berarti ke sini ya. Kita coret dah yang terakhir ini ya. Habis itu nomor 2. Nah, ke sini dengan AQ/PD. AQ ya, AQ/PD berarti ke sini. Nah, ini yang bawah. Jadi kayak gini nih ya gambarnya. Kayak gini. Nah, set. Nah, habis itu ini yang ini. Nah, oke, kalau kita terusin ke sana dan ini juga ke sana, maka akan ketemu di sini, bentroknya di sini. Nah, ini namanya berpotongan ya. Oke, berpotongan. Nah, gitu ya. Oke, ini gambar kubusnya ya buat nomor 2 ya. Oke, bentar. Kita lipat dulu ya. Nah, kayak gini aja. Oke, nah buat nomor 2. Jika panjang rusuk kubus adalah 8 cm. Nah, jadi panjang rusuknya di sini 8 cm ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kita dekatin ya. Nah, biar lebih jelas ya. Nah, panjang rusuknya di sini 8 ya. 8. Kubus itu rusuknya sama ya, panjang semuanya. Nah, yang ditanya jarak A dan G. A, G berarti kan di sini. Nah, ini ya. Nah, AG ya, kalau kita lihat ya, kalau saya keluarin ya, jadi kayak gini nih. Sebelumnya ya, kalau semisal saya tarik garis A ke C, nah jadinya kan sebuah segitiga. Oke, saya tarik garis ke sini. Ini juga ke sini. Nah, jadi AG ini bisa kita cari dengan teorema Pitagoras asalkan AC sama CG-nya udah diketahui ya. Nah, CG di sini kan udah ada 8, iya kan rusuknya. Nah, di sini juga 8 di sini pasti 8 akar 2 ya. Cara cepatnya tuh gini, 8 ini kan sama juga dengan 8
akar 1 ya kan. Ini juga sama 8 akar 1. Intinya kita buat akar ya. Nah, oke, ini akar 1 tambah akar 1 akar 2 gitu. Jadi di sini akar 2, di sini 8. Nah, ini. Oke, jadi ini 8 akar 1 ya. Jadi buat AG ya cara cepatnya. Ini sama, intinya angka depannya ini sama ya. Ya udah kita jumlahin aja akarnya. Jadi 8 akar 3. Kalau nggak percaya ya, saya keluarin ya. Ini ABC, A, B, C. Ini AB itu kan 8. BC juga 8 pakai rumus teorema Pythagoras. Rumusnya ATM. Kasih kuadrat semuanya. Yang kita tanyakan miringnya ya, AC. Miring kan. Nah, ini kan siku-siku, jadi berlaku teorema Pythagoras. Alasnya 8, 8 kuadrat itu 64. Ini juga sama, tingginya 64. Sama dengan miring kuadrat, jadi miringnya akar 128. Nah, oke, 64 akar 64 ya kali akar 2. Jadi miringnya 8 akar 2 gitu. Cara cepatnya ya akar 1 tambah akar 2, jadi ya 1 tambah 2 kan 2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini, pasti dapatnya 8 akar 3 gitu. Kalau kalian mau cara cepatnya tuh gini ya. Kalau 2 dimensi itu kan nggak ada ruang gitu ya. Nah, cuman kayak gini. Nah, ini kan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi udah akar 2. Kalau 3 dimensi ya, 3 dimensi itu kan ada ruangnya gitu di dalamnya. Nah, ini 3 dimensi nih ya, sini ke sini atau B ke H atau C ke E, itu 3 dimensi jadi akar 3 gitu. Itu tips dari saya ya. Oke, jadi A ke G di sini 8 akar 3 cm ya, satuannya cm. Nah, yang B, nah buat yang B di sini A dan BDHF. Nah, kita gambar lagi ya kubusnya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, A dan BDHF. A, BD ya, BD, HF. Berarti sini ke titik, kalau bidang ya. Ini kan titik A ya di sini. Nah, kalau bidang pasti carinya itu yang terdekat ya. Pasti dia mintanya itu yang terdekat kalau jarak. Nah, ini kan titiknya, ini bidangnya ya, BDHF. Jadi kita tarik sini ke sini aja ya. Nah, ini yang terdekat ya. Nah, oke, jadi ini ya. Oke, kita cari ya, sini ke sini tuh berapa. Nah, kalau kita lihat ya, A ke C ini kan A ke C sama juga dengan B ke D ya. Oke, ini 2 dimensi, otomatis A ke C itu 8 akar 2. Nah, ini anggaplah titik O. Jadi AO itu sama juga dengan setengahnya dari AC, ya kan? AC ke sini. Jadi AO itu sama juga dengan ya udah setengah dikali 8 akar 2. AC itu kan 8 akar 2. Jadi 4 akar 2 gitu. Jadi ini A dan BDHF ya, BDHF itu sama juga dengan 4 akar 2 cm gitu ya. 4 akar 2 cm. Nah, habis itu di sini ada A ke P ya. Oke, P tadi di sini ya. Nah, ini P di sini Q ya. Betul enggak ya? Nah, betul ya. Oke, A ke P, A ke P. Nah, kalau kita lihat, kalau saya tarik sini ke sini. Nah, ini ke sini dan ini laju ke sini, A ke C. Nah, tadi kita dapat A ke C itu 8 akar 2. C ke P ini kan setengah dari CG. Setengah dari rusuknya. Berarti kalau sini ke sini itu 8, berarti setengahnya berarti 4. Nah, oke, ini kita samain aja jadi 8 ya. 8. Oke, berarti 8 berapa nih? Kita buat jadi 8. Oke, 8 dikali akar 1/4 ya.
Nah, akar 1/4 itu kan sama juga dengan setengah. Nah, jadi di sini ini 8-nya sama. Habis itu kita jumlahinnya 2 tambah 1/4 itu sama juga dengan 5/4. Ya kan? Nah, atau sama juga dengan 4/5. Nah, jadi jawabannya A ke P di sini 4/5. Gitu ya. Oke, ini G ke BD. Nah, kita lihat ini G ke BD. Nah, ini berarti sini ke sini ya. Nah, G ke BD ya. Tentu dia mencari titik yang terdekatnya ya. Nah, sini otomatis anggap saja deh titik tengahnya di sini O ya. Jadi OG yang ditanya. Oke, BD otomatis dia tuh pasti ya kalau jarak tuh mintanya yang paling terdekat. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau kita lihat OG ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, ini OC itu kan setengah dari AC ya. Kalau di sini 4/2, di sini juga 4/2 ya. 4/2 jadi 8/2. Nah, kita buat segitiganya di sini aja ya. Ini alasnya 4/2, tingginya ya CG berarti 8. Nah, ini kita buat aja 4. Ini kan 4 kali 2 ya. Otomatis 4 kali akar 4 ya kan. Akar 4 itu kan 2. Nah, sehingga di sini 4/6 ya kan. Nah, OG-nya 4/6. Nah, kalau mau cara cepatnya ya, ingat kalau titik yang di depannya ya, misal B ke sini, C ke sini, H ke sini, E ke sini, intinya yang di depannya pasti ya panjang rusuk, anggap deh panjang rusuknya A ya. Jadi A/6. Nah, ini cara cepatnya ya. Kalau panjang rusuk si kubus itu A, jadi A/6. Kalau 8 ya udah 8/6. Nah, itu cara cepatnya ya. Oke, jadi ini 4/6. Nah, yang terakhir ya E ke DF. Nah, E ke DF berarti sini ya. Berarti miring. Nah, oke, kalau kita lihat ya, kalau kita gambar ulang aja deh ya, biar lebih jelas. Jelek amat gambarannya. Gambar ulang ya. Oke. Nah, gitu ya. E ke DF. Nah, set ke sini, ini otomatis yang terdekatnya di sini. Nah, ini berapa? Gitu. Oke, nah kalau kita lihat ini kan pasti di titik tengah-tengah ya. Oke, titik tengah-tengah. Set ke sini tengah-tengah, otomatis ini adalah siku-siku ya. Ini kan tengah-tengah. Ya, ini siku-siku. Ke sini ini jadi alas, ini tinggi, ini miring ya. Nah, jadi anggaplah di sini titik O ya. Jadi EO ini yang ditanya ya. EO ini yang ditanya. Nah, EO ini yang ditanya. Jadi kita buat segitiga. Ini ada tinggi, jadi EO. Di sini ada titik F. Nah. Oke, ini ya. Ini kan DF itu sama juga dengan sini ya, A ke G. Di sini ini kan A B C D. Nah, ini sini ke sini, ini kan 3 dimensi ya. Jadi 8/3 kan. Kapannya rusuknya 8 ya. Kalau setengahnya 4/3 ya kan. Nah, berarti ini sini ke sini E ke F 8 kan rusuknya. Nah, berarti di sini bisa kita cari dengan teorema Pitagoras ya. Nah, ini 8 itu sama juga dengan 4/4. Nah, kita kurangin aja. 4 kurangi 3 itu berapa? 1 kan, akar 1 ya 1. Jadi sini 4 gitu ya. Nah, jadi panjang EO ya atau E ke tengah-tengah DF itu 4. Nah, 4
cm gitu ya. Oke, semoga aja kalian paham dari apa yang telah saya jelaskan ya. Kalau belum paham, tanyakan aja di kolom komentar. Kalau terdapat kesalahan atau kekeliruan, silahkan komen aja di video ini ya. Barangkali ada yang salah gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.